Shalom dan selamat pagi Church. Syukur kita dapat bertemu semula dalam ibadah online untuk minggu ini. Apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walau dimanapun kita berada. Kepada semua yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Untuk info, ibadah online SIB Skudai akan bermula setiap Ahad jam 10 pagi. Jadi kita boleh bersekutu bersama walau dimanapun kita berada. Sekiranya Anda mempunyai anak di bawah umur 12 tahun, Anda juga boleh menyertai ibadah online Sekolah Minggu Generasi Pilihan SIB Skudai setiap Sabtu jam 10 pagi. Sebentar tadi kita telah melihat beberapa bahan doa. Jadi kita boleh bawa terus bahan doa ini di dalam doa pribadi kita bersama. Sekiranya Anda memerlukan bantuan doa, Anda boleh berhubung dengan Pastor Gereja SIB Skudai, Pastor Kanyan. Kepada jemaat SIB Skudai yang tidak berkesempatan mengikuti ibadah pada minggu lepas, Anda boleh menonton video tersebut melalui grup Facebook SIB Skudai. Anda boleh tekan like supaya Anda tidak ketinggalan dengan mana-mana info SIB Skudai. Sekiranya Anda lebih selesa mengikuti melalui YouTube channel, Anda boleh menonton melalui YouTube SIB Skudai. Jadi Anda boleh like dan subscribe seperti link tersebut. Baiklah Church, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa dan saya akan aminkan doa kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Karena hari ini sekali lagi kami dapat menikmati anugerah-Mu dan dapat bersekutu bersama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami jalani, untuk segala berkat dan perlindungan daripada-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami. Mohon berikan kami kekuatan agar kami tidak terganggu dengan persekitaran kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang-menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya, haleluya, Dia siap berkuasa. Mari sambil bertepuk tangan di atas. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang percaya sorangan haleluya. Oh Yesus batu penjuru. Sama-sama. Oh Yesus batu penjuru.
masyurkan nama di atas segala nama. Biar siang hari ini keajaiban kedahsyatan Tuhan terjadi. Mari bangkitkan iman di atas pujian-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan agung. Kesetiaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terpuji nama-Mu. Angkatlah suara-Mu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, jangan khawatir saudara, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang kau lihat kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa bersorak-sorak dengan kasih-Nya. Untuk datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkat suara-Mu.
di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita diberkati ketika kita menyembah bersama. Berikutnya, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami senantiasa memperlakukan kebaikan kepada kami. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami hormati dalam nama Yesus. Sebentar ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu mau berdoa. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar ini, baik bujang, baik keluarga. Biar ketika firman-Mu disampaikan, Roh Kudus mengambil alih seluruhnya hidup kami. Sehingga melalui Roh Kudus kami dikuatkan, kami dimengertikan setiap firman-Mu ini Bapa di surga. Sehingga bukan semata-mata sebuah pengajaran, tetapi akan menjadi bahagian di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang berbicara daripada firman, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami semua pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kita lanjutkan dengan siri pengajaran kita pada minggu ini, yaitu perjanjian berkat. Sekarang kita sudah memasuki pada minggu yang ketiga, di mana kita belajar sebuah topik yang kita bahas sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Dari ayat yang selalu kita baca di dalam perjanjian berkat ini adalah Ulangan bab 8 ayat yang ke-18. Jadi kita mulai coba untuk menggali ayat ini daripada minggu ke minggu, supaya melalui ayat firman Tuhan kita dikuatkan, kita diteguhkan berjalan di dalam perjanjian berkatnya Tuhan. Amin. Nah saudara dikasih dalam nama Yesus, di minggu ini kita akan belajar tentang kekuatan. Di pelajaran perjanjian berkat kita akan mempelajari 7 kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat ini. Dalam 7 pelajaran ini kita akan kupas satu persatu kekuatan-kekuatan melalui siri pengajaran ini, agar daripada siri pengajaran ini diharapkan setiap kita yang mendengar, bahkan saya secara pribadi yang membawa kita dalam pelajaran ini, sama ambil bahagian di dalam perjanjian berkat. Sehingga seperti kata firman Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan kita kekayaan. Saudara, saya ulangi, Tuhan tidak hanya memberikan kita kekayaan, tetapi Dia memberikan kita kekuatan. Haleluya. Untuk memperoleh kekayaan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, di minggu ini kita akan belajar kekuatan yang pertama, yaitu mengelola atau mengurus. Ini adalah kekuatan yang pertama. Kita akan belajar di mana kita akan membangun dasar mengelola atau mengurus yang semakin baik menurut firman Tuhan. Saya ingin membawa kita membaca di Lukas bab yang ke-16 ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-12. Sekali lagi saya mengulanginya, kita akan membaca di Lukas bab yang ke-16 ayat 10 dan sehingga ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Lukas 16 ayat 10 berbunyi begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur,
siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Oke, ini bunyi firman Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Kekuatan yang pertama kita akan bahas pada minggu ini di dalam perjanjian berkat, dalam topik besar kita sukses seutuhnya, adalah kekuatan mengelola. Sekali lagi saya mengulanginya. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan mengelola atau mengurus. Mengelola atau mengurus menjadi satu kekuatan kepada seseorang yang percaya kepada Tuhan melalui perjanjian berkat ini. Anda sadar atau tidak, saudara, ini harus terjadi kepada setiap orang di muka bumi ini, yaitu Tuhan mempercayakan sesuatu kepada setiap orang, baik itu besar, baik itu kecil, dan tergantung kepada pribadi bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka membesarkan kekuatan itu, sehingga daripada kekuatan itu maka kelihatanlah cara pengurusan yang baik dalam diri seseorang itu. Di Lukas bab 16 ayat 10 hingga ayat ke-12 tadi berbicara mengenai Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu untuk diurus. Jika Anda ingin mengurus perkara-perkara yang besar, bermulalah dari perkara-perkara yang kecil. Karena tidak mungkin Anda akan berjaya mengurus perkara yang besar jika Anda belum teruji dengan perkara-perkara yang kecil. Maka dikatakan firman Tuhan, setialah. Setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, ada orang berpikir seperti ini, nantilah, tunggu aku sudah kaya. Nantilah, tunggu aku semakin dewasa, baru aku akan melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan tidak membicarakan nanti, tapi firman Tuhan membicarakan setialah dalam perkara kecil. Dan Tuhan akan mempercayakan kita dengan perkara-perkara yang besar. Itulah namanya mengelola atau mengurus. Setia di dalam perkara-perkara kecil. Saudara, semua kita dipercayakan Tuhan dengan di dalam hal pengurusan. Semua kita tidak terkecuali. Mari kita belajar bagaimana Tuhan membawa kita kepada yang namanya kesuksesan. Yang pertama, kita bangun pondasi, kita bangun kekuatan mengurus, mengelola dengan baik. Bagaimana menjadi pengurus atau mengelola baik harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Ingat di Kolose yang minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu yang baru sudah kita baca, kita hanyalah seorang hamba. Dalam konteks pelajaran ini, kita hanyalah seorang pengurus. Yang owner daripada segala kepemilikan kita itu adalah Tuhan Yesus. Itu dikatakan di Kolose, ya. Kita adalah pengurus. Mari kita belajar, saudara, membangun kekuatan mengurus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kita yang sedang belajar di dalam perjanjian berkat ini. Bagaimana mengelola atau mengurus harta yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita melihat yang pertama. Yang pertama adalah disebut dengan keutamaan yang benar atau priority yang benar. Kita baca di 1 Timotius bab yang ke-6 ayat ke-8 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius bab yang ke-8
bab yang ke-6 bermula daripada ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas kepada kita. Itu makanya Tuhan ingin setiap orang percaya itu membangun kekuatan dalam diri mereka. Kekuatan mengurus. Kekuatan mengurus adalah kunci untuk memperoleh kejayaan. Yang pertama kita membahas keutamaan yang benar. Kekuatan mengurus, kita harus memberi keutamaan, memprioritikan yang paling utama, yang paling benar di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini maksudnya priority yang diberi adalah sesuatu yang benar. Saudara dikasih dalam nama Yesus, keutamaan atau keutamaan yang benar adalah keperluan asas kita. Pertama, tempat tinggal. Ini keperluan asas. Makanan, keperluan asas. Pakaian, keperluan asas. Jadi ini yang seharusnya diberi keutamaan. Keperluan asas, bukan keinginan kita. Saya sangat percaya, bila itu adalah keperluan asas, menjadi keutamaan kita, Tuhan menyediakan. Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Bila kita menggunakan harta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara mengurus yang benar, yaitu priority yang benar, keutamaan yang benar. Pertama, kita mengutamakan uang kita, khususnya bagi tempat tinggal, bagi makanan kita, bagi pakaian kita. Tuhan menyediakan, Tuhan campur tangan. Itu iman saya. Tapi bila dia menyangkut keinginan-keinginan yang bukan keutamaan, maka saya rasa ini bukan kekuatan mengurus yang baik. Kita mesti mengutamakan keutamaan yang benar menjadi priority di dalam kekuatan mengurus ini. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, semua kita punya keinginan pasti, sebab kita masih hidup di bumi. Tapi mari kita membangun kekuatan mengurus seperti mana keinginan Tuhan, yaitu mengutamakan, sekali lagi, mengutamakan keperluan asas kita, keutamaan yang benar. Dan saya pasti kita akan diberkati Tuhan. Kita mulai mengurus harta dengan baik, berkat berkelimpahan. Itu iman saya, saudara. Dan ketika saya mempelajari atau mengajarkan siri pelajaran ini, saya sendiri mulai menghidupinya di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya mengajak ahli keluarga untuk mulai menanamkan, membangun yang namanya kekuatan mengurus ini di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sebab kami tahu bila kami berjalan di dalam perjanjian ini, kami harus mengutamakan yang namanya keutamaan yang benar.
Jadi keinginan-keinginan yang lain itu menjadi sampingan. Tetapi kita harus mengutamakan keutamaan yang benar. Jadi tanpa Anda menyadarinya, Anda sudah berada di track ini, yaitu Anda sedang membangun yang namanya kekuatan mengurus, kekuatan mengelola di dalam dirimu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana mengelola harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan firman-Nya? Pertama, kita membangun kekuatan mengelola yang pertama adalah mengutamakan atau keutamaan yang benar itu kita urus dengan baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana mengelola harta atau keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kekuatan mengelola adalah yang kedua, jangan berhutang. Kita boleh membaca di Lukas bab yang ke-16 ayat yang kedua, atau kita juga boleh merujuk di Ulangan 28. Saya akan membawa kita melihat di Ulangan, ya. Ulangan 28 ayat ke-12. Saudara, kita akan membaca di Ulangan bab ke-28. Kita membaca ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Minta maaf ya, saya ambil masa sedikit. Ulangan 28 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudaraku, ini dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan berhutang. Saya harap bila Anda mendengar kekuatan mengelola ini, kita mulai menghidupinya. Dan saya percaya di semua orang yang hidup di zaman modern ini rata-rata memiliki hutang, termasuk saya, saudara. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya masih menyewa. Rumah yang saya tinggal sekarang ini masih disewa. Kereta yang saya guna pun masih dibayar kepada bank setiap bulan. Dan juga saya ada komitmen lain yang saya perlu berkomitmen di dalamnya. Itu makanya saya juga adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang berhutang. Saya mau beritahu saudara, berhutang tidak berdosa. Saya mengulanginya. Berhutang itu bukan dosa. Dengar sini. Tetapi jika Anda tidak membayar hutang atau loan Anda ke bank, kepada siapa Anda membuat pinjaman, Anda sudah jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Itu makanya di dalam pengajaran perjanjian berkat, kekuatan mengelola, kita harus menghindari yang namanya berhutang. Tidak berhutang. Namun begini, saudara, jika Anda berani membuat komitmen untuk berhutang, maka simpanlah komitmen di hatimu untuk membayar sesuai dengan perjanjianmu. Dengan bank, dengan siapa engkau berhutang, sebab begitulah caranya kita mempertajamkan
pengurusan kita. Sehingga jika kita setia dalam perkara-perkara kecil seperti hutang, dengan sini Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, saudara. Itu makanya di kekuatan yang pertama ini kita belajar mengelola harta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari dengan setia membayar segala komitmen-komitmen kita di dalam hidup kita. Dan saya percaya bila Anda mulai setia dengan perkara-perkara kecil, dengan sini Tuhan tidak pernah terlepas daripada komitmen kamu. Tuhan memperhatikan setiap komitmen kita bila kita berjalan di dalam perjanjian ini. Maka itu dengan iman saya memperkatakan perkara ini. Berhutang itu bukan dosa. Tapi ketika kita tidak membayar, maka kita terikat dengan siapa kita berhutang. Maka kita akan tidak aman. Maka kita akan tidak ada damai ketika kita terikat, saudara. Tapi hari ini puji Tuhan, dengan pengajaran ini, mari kita membangun, sekali lagi, membangun kekuatan mengelola dalam diri kita dengan setia dengan perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Setia mengembalikan, membayar segala komitmen kita. Apakah itu kepada bank, apakah itu kepada siapa di mana kita berkomitmen, dengan setia membayar. Dan Tuhan akan melihat setiap keinginan kita untuk membangun yang namanya mengurus ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar melalui keinginan kita, melalui komitmen kita, melalui kerinduan kita, Tuhan akan mempercayakan kita. Memang bermula dari perkara kecil, akhirnya Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Ketika Tuhan melihat kita sudah bersedia untuk menjadi pengelola, pengurus yang baik. Karena firman Tuhan di Ulangan bab yang ke-8 dan 18 sangat jelas. Tuhan tidak memberikan kita hanya kekayaan, tetapi Dia memberikan kita kekuatan. Kekuatan inilah yang harus kita bangunkan, yang harus kita kembangkan, yang harus kita besarkan di dalam diri kita. Mengelola, mengurus hartanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, bagaimana mengelola keuangan atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga adalah menepati janji. Menepati janji. Kita melihat di Amsal. Amsal bab yang ke-6. Kita melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Agak panjang bacaan, namun saya harap Anda dapat mengikuti saya. Ayat yang pertama berbunyi begini. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah, lakukanlah, dan jadilah bijak. Di Amsal adalah mengajar kita untuk menepati setiap janji kita. Membangun yang namanya kekuatan yang pertama mengelola atau mengurus adalah kita mesti belajar menepati janji kita.
Saudaraku, ini adalah sesuatu perkara yang mungkin dianggap remeh oleh beberapa orang, tetapi untuk memperbesarkan kekuatan mengurus, kita perlu sensitif atau perlu ambil perhatian di dalam perkara menepati janji. Menepati janji itu adalah sesuatu sifat yang orang akan lihat di dalam diri kita. Makanya di dalam pelajaran ini kita diajar, sama termasuk diri saya belajar, untuk memperbesarkan kekuatan mengurus di dalam diri kita. Saya belum sempurna lagi saudara, saya mengaku jujur, belum sempurna. Tetapi saya ingin mengajak kita bersama-sama di dalam perjanjian berkat ini untuk memperbesarkan kekuatan mengurus kita. Karena setiap kita itu tidak terkecuali untuk menjadi pengurus di dalam harta Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dengan sangat sederhana kita memeriksa pribadi kita secara pribadi. Selama kita menjadi orang percaya, apakah kita menjadi pengurus yang baik kepada harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, atau sebaliknya. Namun saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mari kita belajar membangun kekuatan mengurus dalam kehidupan kita. Karena bila kita boleh mengurus dengan baik, itu maksudnya kita itu setia dalam perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan berkata, Tuhan juga akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Maka kunci di sini adalah tetap setia. Setia dengan harta Tuhan. Harta orang lain kita mesti setia. Mengembangkan, memperbesarkan kekuatan mengurus kita. Dan pasti pada waktunya Tuhan, amin, Tuhan akan mempercayakan kita sesuatu yang besar dalam hidup ini. Saya berdoa, mulailah kita membangun, mulailah kita memperbesarkan kekuatan mengurus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah belajar kekuatan yang pertama untuk berjalan di dalam perjanjian berkat-Mu, untuk sukses di dalam kehidupan kami. Bantu setiap pribadi kami Bapa untuk berjalan di dalam perjanjian berkat ini, mengembangkan kekuatan mengurus kami. Sebab jika kami setia dalam menguruskan perkara-perkara yang kecil, setia dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kami, firman Tuhan berkata, dan kami imani firman ini, Tuhan mempercayakan kami perkara-perkara yang besar. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu, agar firman mulai menguasai kami dan kami hidup di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Church, saya percaya kita semua telah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Amin. Baiklah, sekiranya Anda ingin mengembalikan uang persepuluhan dan uang persembahan umum, Anda boleh bank in atau transfer terus ke bank account SIB Skudai seperti berikut. Sekiranya Anda bukan jemaat tetap SIB Skudai, tetapi Anda menyertai ibadah online ini, kami mendorong Anda supaya Anda membantu dan memberkati gereja lokal Anda masing-masing. Kepada jemaat tetap SIB Skudai, terima kasih atas kesetiaan Anda memberi selama ini. Baik, mari persiapkan yang terbaik bagi Tuhan dan kita memberi dengan penuh sukacita. Kita berdoa dan saya akan aminkan doa. Haleluya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Berkatilah dan pakailah ia menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu.
Kami juga berdoa untuk hamba yang mengendalikan keuangan ini agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mencukupkan keperluan kami dan memberkati kami. Kami angkat persembahan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Church, sebelum ibadah kita berakhir, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita bersama. If you have COVID-19 symptoms, please consult your doctor. Please practice social distancing. Maka dengan itu berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Walau dimanapun kita berada, stay safe and take care. Tuhan memberkati dan